Halo, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditiah pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait nilai tambah dari Sistem Informasi Bisnis. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, dan apa yang saya sampaikan bisa mudah kalian pahami. Amin. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait nilai tambah dari sistem informasi bisnis. Jadi sistem informasi bisnis ini memiliki beberapa nilai tambah begitu ya. Sistem informasi bisnis ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan dan juga strategis perusahaan. Jadi sistem informasi itu dapat membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas produk dan juga layanan dari perusahaan, serta juga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat gitu. Lalu nilai tambah dari sistem informasi bisnis ini salah satunya itu terkait dengan efisiensi proses bisnis. Jadi dalam berbisnis, sistem informasi itu dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang yang tadinya itu manual begitu. Yang tadinya manual bisa diotomatisasi, dan hal ini tentunya dapat mengurangi kesalahan yang dibuat oleh manusia atau human error begitu. Dan dengan mengotomatisasi tugas-tugas tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi dari kinerja perusahaan. Lalu sistem informasi ini juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber, lalu dapat meminimalkan duplikasi data dan dapat meningkatkan akurasi informasi. Jadi datanya atau informasinya itu yang didapat itu menjadi lebih akurat begitu ya. Lalu sistem informasi ini juga memungkinkan pemantauan proses bisnis secara real time sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Lalu nilai tambah yang selanjutnya itu terkait dengan peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan sistem informasi ini memfasilitasi pengumpulan umpan balik pelanggan sehingga dapat membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, sistem informasi juga memungkinkan analisis data pelanggan sehingga dapat memberikan wawasan tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan, sehingga sebagai manajer kita dapat mengambil keputusan terkait kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan terhadap produk yang kita buat begitu. Lalu yang selanjutnya, sistem informasi ini memungkinkan personalisasi layanan pelanggan yang berdasarkan riwayat dan juga preferensi mereka. Jadi yang diberikan atau yang kita jual itu benar-benar apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga kemungkinan untuk produk kita laku itu besar begitu. Lalu sistem informasi bisnis ini juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kenapa? Karena sistem informasi ini memungkinkan dalam menganalisis data yang komprehensif sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Kemudian sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dan juga dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Lalu sistem informasi ini juga memungkinkan simulasi skenario yang berbeda sehingga membantu perusahaan untuk dapat mengevaluasi berbagai pilihan dan juga dapat membuat keputusan yang terinformasi. Lalu
nilai tambah yang selanjutnya itu terkait peningkatan efisiensi manajemen. Sistem informasi ini membantu dalam mengelola inventaris secara efisien, dapat mengurangi pemborosan dan juga dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, sistem informasi juga dapat memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan hal ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dari suatu perusahaan. Lalu sistem informasi juga dapat membantu dalam mengelola sumber daya manusia secara efisien, dan hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan karyawan. Selain itu juga dengan adanya sistem informasi bisnis dapat meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi. Jadi sistem informasi ini menyediakan suatu platform kolaborasi yang memungkinkan anggota timnya itu untuk dapat berbagi informasi dan dapat bekerja sama secara efisien. Kemudian juga sistem informasi ini memungkinkan komunikasi yang real time antara karyawan, sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas mereka begitu. Lalu sistem informasi ini dapat meningkatkan akses informasi bagi semua karyawan, sehingga hal ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih terinformasi lagi. Lalu adanya sistem informasi bisnis ini juga nilai tambahnya untuk peningkatan keamanan data. Dari enkripsi data itu kita dapat melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Lalu kita juga dapat membatasi akses ke data berdasarkan peran dan juga izin pengguna. Lalu dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan dapat melindungi sistem dari serangan cyber. Lalu dengan memakai sistem informasi bisnis itu juga dapat meningkatkan kecepatan dan responsivitas. Jadi sistem informasi ini memungkinkan akses data yang cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Kemudian otomatisasi dari proses bisnis itu dapat mengurangi waktu pemrosesan. Selain itu juga dapat meningkatkan kecepatan dan juga efisiensi. Kemudian sistem informasi ini juga dapat mengirim notifikasi yang real time tentang perubahan yang penting sehingga memungkinkan respon yang cepat terhadap situasi yang mendesak. Kemudian sistem informasi itu juga dapat memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar dan juga terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu adanya peningkatan inovasi. Jadi sistem informasi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan sehingga memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan prediksi yang lebih akurat. Jadi dengan adanya sistem informasi bisnis itu memunculkan peningkatan dari inovasi pengembang gitu ya, pengembang dari suatu software. Dia bisa membuat kecerdasan buatan AI begitu. Lalu ada juga sistem informasi cloud. Jadi memungkinkan skalabilitas dan juga fleksibilitas yang lebih tinggi, di mana hal ini mendukung inovasi yang lebih cepat. Namun komputasi cloud ini bergantung pada koneksi internet, karena ini kan mainnya cloud ya, jadi kita tidak menyimpan secara fisik begitu. Adanya itu kalau kita memakai internet gitu. Lalu sistem informasi yang berbasis blockchain itu juga dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan data, dan hal ini dapat memungkinkan model bisnis yang lebih inovatif ke depannya. Lalu sistem informasi bisnis ini juga dapat menimbulkan peningkatan daya saing. Dari sistem informasi itu kan memberikan keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena dengan adanya pesaing begitu ya yang memakai suatu sistem informasi yang sudah terbaru begitu, masa kita memakai yang masih lama.
dan hal itu mungkin malah kita ditinggalkan oleh pelanggan. Jadi hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif, dan juga dengan menggunakan sistem informasi itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan juga kualitas, dan hal ini juga bisa menjadi suatu inovasi dari suatu perusahaan. Lalu sistem informasi itu juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan peluang keberhasilan dari suatu bisnis. Lalu sistem informasi itu juga dapat memungkinkan pelayanan pelanggan yang lebih baik, sehingga hal ini dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Kemudian sistem informasi itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasional. Hal ini tentu akan menyumbangkan atau dapat membantu dalam meningkatkan profitabilitas bisnis begitu. Lalu jadi sistem informasi bisnis itu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi perusahaan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sistem informasi bisnis itu tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi, tetapi juga mencakup kualitas produk dari yang dibuat oleh perusahaan, kemudian juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian hal ini juga dapat membuat manajemen itu lebih efektif lagi. Jadi berikut ada beberapa penjelasan lengkap terkait bagaimana sistem informasi bisnis itu dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek, termasuk proses, produk, kualitas, manajemen, dan juga keputusan. Jadi nilai tambah dalam proses bisnis itu mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi, di mana sistem informasi bisnis itu dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam setiap tahap proses bisnis melalui otomatisasi, integrasi, dan juga analitik data. Untuk otomatisasi proses itu sistem informasi bisnis memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, di mana contohnya itu seperti pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan juga pemantauan produksi itu dulu masih manual, dan hal ini dengan otomatisasi itu kan dapat mengurangi waktu, tenaga kerja, dan juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Contohnya itu seperti ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini mengotomatisasi alur kerja dari pengadaan hingga pembayaran, sehingga proses bisnis itu dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Lalu yang selanjutnya itu sistem informasi bisnis itu dapat mengintegrasikan berbagai bagian dari organisasi seperti pemasaran, produksi, dan juga keuangan, dan juga sumber daya manusia, sehingga aliran dari informasi ini lebih lancar dan keputusan itu dapat diambil lebih cepat. Contohnya itu seperti customer relationship management yang terintegrasi dengan sistem penjualan dan juga layanan pelanggan untuk dapat memastikan penanganan yang lebih cepat dan efektif, karena sistem-sistemnya itu kan saling terintegrasi ya. Jadi dari penjualan lalu pelayanan itu kita bisa sejalan untuk memahami kemauan dari pelanggan begitu. Lalu sistem informasi bisnis itu juga memfasilitasi pemantauan kinerja proses secara real time dan juga memberikan data yang diperlukan dalam pengendalian proses.
sehingga manajer dapat segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Contohnya itu seperti sistem manajemen inventaris yang memberikan peringatan ketika stok barang mendekati batas minimum. Jadi ketika stoknya itu minimum, kita dapat memutuskan apakah kita akan segera memproduksinya atau kita akan malah mengeluarkan produk baru. Jadi ini kembali lagi dengan keputusan dari manajer begitu, mana yang lebih baik dengan melihat penjualannya dan apa yang sedang menjadi tren di pasar, apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan begitu. Lalu yang selanjutnya, sistem informasi bisnis itu tidak hanya membantu dalam proses produksi barang dan jasa, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan produk, penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan, dan juga dalam peningkatan kualitas produk. Sistem informasi bisnis itu mendukung inovasi produk dengan memberikan wawasan dari data pelanggan dan pasar yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengembangkan produk baru atau dapat menyempurnakan produk yang ada gitu. Untuk contohnya itu, perusahaan dapat menggunakan analitik big data untuk dapat menganalisis umpan balik pelanggan dan juga tren pasar. Hal ini dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen begitu. Lalu sistem informasi itu juga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan individu atau segmen pelanggan tertentu. Hal ini memberikan nilai tambah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi hal ini dapat menjadi peningkatan customisasi begitu ya. Contohnya itu seperti perusahaan e-commerce yang menggunakan sistem informasi bisnis untuk menawarkan rekomendasi produk yang telah dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian dan juga preferensi dari pelanggan. Lalu sistem informasi bisnis itu juga digunakan untuk memantau kualitas produk dalam setiap tahap produksi, sehingga masalah itu dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum produk itu mencapai ke pelanggan. Contohnya itu seperti sistem manajemen mutu yang memungkinkan perusahaan untuk memantau kualitas produk secara real time dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan begitu. Lalu kualitas dalam konteks ini mencakup kualitas dari produk dan juga layanan, serta efisiensi dan efektivitas dalam operasional bisnis. Dengan bantuan sistem informasi, organisasi itu dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi sistem informasi bisnis itu memungkinkan perusahaan untuk dapat melacak kualitas dari bahan baku hingga produk akhir. Contohnya itu seperti sistem manajemen kualitas yang memantau proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang dirancang begitu. Lalu dengan sistem informasi bisnis, perusahaan juga dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, seperti respon yang lebih cepat, penanganan keluhan yang lebih efisien, dan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan. Contohnya itu seperti sistem tiket layanan pelanggan yang memastikan bahwa setiap keluhan pelanggan itu dapat ditanggapi secara cepat dan tepat.
Lalu sistem informasi bisnis itu juga memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja operasional melalui metrik kunci seperti efisiensi, produktivitas, dan juga waktu siklus, di mana data ini kemudian itu dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan proses secara berkelanjutan. Contohnya itu seperti balance scorecard yang digunakan untuk memantau kinerja operasional dan juga strategis dari suatu perusahaan gitu. Lalu sistem informasi bisnis itu juga memberikan alat yang diperlukan bagi manajemen untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan juga merencanakan strategi dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam perusahaan. Jadi sistem informasi bisnis itu membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan operasional dan juga strategis dengan lebih baik melalui penggunaan data yang akurat. Jadi perencanaan itu berbasis data memungkinkan proyeksi keuangan, juga alokasi dari sumber daya dan penganggaran yang lebih efektif. Contohnya itu seperti sistem ERP yang membantu perusahaan dalam membuat anggaran dan juga dapat mengelola pengeluaran berdasarkan data operasional. Sistem informasi bisnis itu juga memungkinkan manajemen untuk lebih mudah mengkoordinasikan aktivitas antar departemen, karena informasi yang dibutuhkan itu juga dapat diakses secara real time dan terpusat. Contohnya itu sistem kolaborasi online yang memungkinkan manajemen untuk memantau aktivitas lintas departemen seperti pemasaran, produksi, dan juga distribusi. Sistem informasi bisnis ini juga memungkinkan manajemen untuk dapat mengelola sumber daya perusahaan secara lebih efisien, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan juga material. Jadi pengelolaan yang baik dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan juga dapat mengurangi pemborosan. Untuk contohnya itu seperti sistem human resource management yang mengotomatiskan pengelolaan sumber daya manusia dari perekrutan hingga evaluasi kinerja. Lalu nilai yang selanjutnya, salah satu kontribusi terbesar dari sistem informasi bisnis itu adalah dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang akurat, real time, dan juga relevan. Jadi sistem informasi bisnis itu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dalam organisasi yang kemudian digunakan untuk dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan juga strategis. Untuk contohnya itu seperti business intelligence yang menyediakan laporan analitik tentang tren pasar, kinerja produk, dan juga perilaku pelanggan untuk dapat mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi bisnis itu juga dapat digunakan untuk menjalankan simulasi skenario bisnis yang berbeda, sehingga manajemen itu dapat memprediksi dampak dari berbagai keputusan yang diambil. Contohnya itu pengambilan model simulasi dalam sistem business intelligence untuk memprediksi bagaimana perubahan harga produk itu dapat mempengaruhi penjualan.
Kemudian sistem informasi bisnis itu juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk merespon perubahan pasar atau situasi dengan cepat, situasi ekonomi dengan cepat begitu. Jadi informasi yang diberikan itu secara real time dan memungkinkan keputusan yang diambil itu lebih cepat dan lebih tepat lagi. Contohnya itu seperti sistem e-commerce yang memberikan analisis penjualan secara real time. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk segera menyesuaikan strategi pemasaran atau stok produk berdasarkan perilaku konsumen tersebut gitu. Jadi dengan melihat penjualan terhadap suatu produk begitu ya di perusahaan kita, seumpama ternyata banyak yang membeli di e-commerce, itu kan bisa menjadi pertimbangan kita untuk memproduksi kembali atau mungkin bisa berinovasi untuk meningkatkan penjualan yang ada. Berarti pelanggan ini menyukai produk kita di hal ini atau hal apa begitu. Lalu sistem informasi bisnis itu memiliki banyak kelebihan yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga daya saing suatu organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa penjelasan terkait kelebihan dari sistem informasi bisnis. Jadi dalam sistem informasi bisnis ini memberikan kelebihan seperti peningkatan efisiensi operasional, di mana sistem informasi itu memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, pembuatan laporan, dan pengelolaan persediaan dan juga lain sebagainya. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan intervensi manual yang dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi kesalahan dari manusia atau human error gitu. Lalu juga dapat menghemat waktu dengan proses yang otomatisasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas bisnis seperti pemrosesan pesanan atau perhitungan inventaris itu bisa berkurang, bisa berhemat waktunya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian juga kelebihan selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi sistem informasi itu memberikan akses cepat dan akurat ke data bisnis yang relevan dan memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang tepat. Misalnya itu dengan memiliki laporan penjualan atau laporan keuangan secara real time, sehingga manajer itu dapat segera mengetahui situasi pasar dan juga dapat mengambil keputusan strategis. Kemudian dapat menganalisis data secara mendalam. Jadi banyak sistem informasi bisnis itu telah dilengkapi dengan fitur analitik yang memungkinkan analisis data mendalam. Hal ini dapat membantu manajer dalam mengidentifikasikan tren dan dapat memperkirakan kebutuhan pasar dan juga dapat membuat prediksi yang lebih akurat untuk masa depan. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu terkait peningkatan kualitas layanan pelanggan. Jadi sistem informasi bisnis memungkinkan pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih efektif melalui aplikasi Customer Relationship Management. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta dapat membangun loyalitas juga. Lalu dengan adanya data yang terpusat,
dan analitik yang baik, perusahaan itu juga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan kepada setiap pelanggan, sehingga informasi itu dapat membantu untuk memahami kebutuhan pelanggan dan dapat menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan preferensi mereka. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu dapat peningkatan kualitas produk dan layanan. Jadi sistem informasi itu memungkinkan perusahaan untuk memantau proses produksi dan kualitas produk secara lebih efektif. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasikan masalah kualitas sejak dini dan juga dapat memperbaiki sebelum sampai ke pelanggan. Kemudian juga bisa memberikan inovasi yang lebih cepat. Dengan adanya data yang jelas tentang kinerja produk dan juga umpan balik pelanggan, perusahaan tentu dapat dengan cepat mengembangkan atau dapat meningkatkan produk serta layanan yang ada begitu. Lalu nilai yang selanjutnya itu terkait integrasi dalam proses bisnis. Jadi sistem informasi itu memungkinkan integrasi antar berbagai departemen dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Hal ini dapat memfasilitasi aliran informasi yang lebih lancar dan juga dapat mencegah duplikasi data begitu. Lalu adanya kolaborasi yang lebih baik. Jadi informasi yang terpusat itu memungkinkan tim di seluruh organisasi itu untuk dapat berkolaborasi dengan lebih baik. Jadi kolaborasi antar departemen yang lebih baik itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan juga kreativitas dalam perusahaan. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu terkait penghematan biaya. Dengan menghemat biaya kita dapat efisiensi dalam operasional. Dengan mengurangi kebutuhan untuk melakukan proses manual, otomatisasi yang dilakukan oleh sistem informasi bisnis itu dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Selain itu juga pengelolaan inventaris yang lebih baik itu juga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan distribusi. Lalu juga dapat mengurangi kesalahan. Jadi kesalahan manusia yang umum terjadi dalam proses manual itu dapat diminimalkan dengan mengurangi Jadi dalam pengurangan kesalahan itu kesalahan manusia yang umum terjadi itu dalam pemrosesan manual dapat diminimalkan dengan menggunakan sistem informasi. Jadi hal ini mengurangi resiko kesalahan yang berakibat pada biaya tambahan seperti koreksi data atau pelayanan ulang begitu. Lalu untuk kelebihan yang selanjutnya itu terkait keamanan data yang lebih baik. Jadi dengan sistem informasi bisnis itu dapat memungkinkan pengelolaan akses yang lebih baik ke data dan informasi yang sensitif. Jadi hanya individu atau departemen yang berwenang saja yang dapat mengakses informasi tertentu sehingga dapat meningkatkan keamanan data perusahaan. Selain itu, sistem informasi bisnis itu juga sering dilengkapi dengan fitur pencadangan otomatis. Hal ini dapat memastikan bahwa data itu selalu terlindungi dan dapat dipulihkan dalam kasus kerusakan atau kehilangan data. Lalu terkait peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas itu sistem informasi yang baik dapat disesuaikan dan diubah seiring dengan perkembangan bisnis.
Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap fleksibel dan beradaptasi dengan tuntutan pasar atau regulasi yang berubah. Terkait skalabilitas, jadi sistem informasi itu didesain dengan baik, memungkinkan bisnis untuk tumbuh tanpa mengalami gangguan signifikan dalam operasional. Jadi saat bisnis itu berkembang, sistem itu dapat diskalakan untuk mendukung volume kerja yang lebih besar tanpa harus mengganti seluruh sistem. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu terkait transparansi dan akuntabilitas. Jadi sistem informasi bisnis itu menyimpan catatan aktivitas operasional dan transaksi. Ini dapat meningkatkan transparansi dan juga memungkinkan jejak audit yang dapat dilacak dan membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul begitu. Lalu akuntabilitas yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya sistem yang melacak kegiatan dan kinerja karyawan, sistem informasi bisnis itu dapat membantu meningkatkan akuntabilitas individu dalam organisasi. Kemudian yang terakhir itu terkait peningkatan komunikasi dan koordinasi. Jadi dengan adanya sistem informasi bisnis itu dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. Lalu juga dapat meningkatkan koordinasi antar tim dan proyek. Jadi koordinasi antar berbagai tim dalam proyek itu juga menjadi lebih mudah dengan sistem informasi yang menyediakan platform yang terpusat untuk berbagi informasi dan berkoordinasi. Lalu selain itu juga sistem informasi bisnis itu juga memiliki beberapa kelemahan yang ada begitu. Yang pertama terkait biaya implementasi yang tinggi. Jadi pembangunan dan implementasi sistem informasi bisnis itu seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pelatihan karyawan. Hal ini dapat menjadi beban finansial terutama bagi perusahaan kecil. Lalu adanya juga biaya pemeliharaan. Selain biaya awal, sistem informasi itu juga memerlukan biaya pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembaruan perangkat lunak, perbaikan perangkat lunak, dan juga biaya dukungan teknis. Kemudian kekurangannya itu juga terkait kompleksitas sistem. Jadi sistem informasi yang kompleks itu mungkin sulit digunakan oleh karyawan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan dan mengurangi efektivitas sistem. Gitu. Selain itu, karyawan itu juga perlu dilatih untuk menggunakan sistem baru yang memakan waktu dan juga sumber daya. Jika pelatihan tidak dilakukan dengan baik, hal ini juga dapat menghambat adopsi dari sistem yang ada. Lalu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada sistem informasi itu berarti bahwa jika sistem itu mengalami gangguan atau kerusakan operasi bisnis itu dapat terhambat. Lalu hal ini juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan juga reputasi. Lalu teknologi itu kan terus berkembang dan sistem informasi yang ada mungkin cepat usang. Jadi perusahaan itu perlu terus-menerus untuk berinvestasi untuk menjaga sistem mereka tetap mutakhir. Lalu kelemahan yang selanjutnya itu terkait risiko keamanan data. Jadi sistem informasi yang rentan terhadap serangan cyber dan pelanggaran data itu jika data sensitif bocor maka dapat mengakibatkan kerugian finansial dan juga reputasi yang serius begitu. Lalu perusahaan itu juga harus mematuhi berbagai regulasi perlindungan data seperti perlindungan informasi sensitif begitu ya. Jadi kegagalan untuk mematuhi regulasi-regulasi ini mungkin dapat mengakibatkan denda yang signifikan.
Lalu yang selanjutnya itu terkait keterbatasan fleksibilitas. Jadi beberapa sistem informasi itu mungkin tidak mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Jadi jika perusahaan ingin mengubah proses bisnis, sistem yang ada mungkin tidak akan dapat mengakomodasi perubahan tersebut tanpa biaya tambahan yang signifikan. Lalu jika perusahaan terlalu bergantung pada sistem informasi tertentu, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berinovasi dan mengadopsi solusi baru yang lebih efektif. Lalu kelemahan yang selanjutnya terkait masalah jaringan, masalah integrasi. Jadi mengintegrasikan sistem informasi bisnis dengan sistem lain, misalnya sistem keuangan, pemasaran, dan produksi dapat menjadi tantangan. Ketidakcocokan antara sistem itu dapat menyebabkan masalah dalam aliran informasi dan efisiensi operasional. Lalu data silos. Jadi jika berbagai sistem itu tidak terintegrasi dengan baik, dapat muncul data silos di mana informasi itu terpisah dan tidak dapat diakses oleh bagian lain dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya itu terkait kualitas data. Jadi kualitas data yang buruk itu dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyesatkan manajemen dalam membuat keputusan strategis. Lalu dalam mengelola volume data yang besar itu dapat menjadi rumit. Perusahaan perlu memiliki strategi dan alat yang tepat untuk menjaga kualitas dan konsistensi data. Kemudian yang selanjutnya itu terkait ketergantungan pada pihak ketiga. Jadi banyak sistem informasi yang tergantung pada vendor atau penyedia layanan luar untuk dukungan dan pemeliharaan. Ketergantungan ini dapat menyebabkan masalah jika vendor itu tidak dapat memenuhi kebutuhan atau jika mereka itu mengalami masalah sendiri. Lalu mengandalkan pihak ketiga dapat meningkatkan resiko terkait dengan kontrak, termasuk ketidakpastian dalam layanan dan juga potensi biaya tambahan. Lalu yang selanjutnya itu terkait resistensi terhadap perubahan. Jadi perubahan dalam sistem informasi itu dapat menghadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan cara kerja lama. Hal ini juga dapat menghambat penerimaan dan efektivitas dari suatu sistem baru. Lalu karyawan itu juga mungkin merasa terancam oleh otomatisasi dan teknologi baru yang dapat menyebabkan penurunan moral dan juga produktivitas. Lalu yang selanjutnya itu juga terkait peningkatan beban kerja pada IT gitu ya. Jadi dengan sistem informasi yang kompleks dapat meningkatkan beban kerja dari tim IT yang harusnya menangani masalah teknis, pemeliharaan dan juga dukungan pengguna. Ini dapat mengalihkan fokus mereka pada proyek strategis lainnya. Ini ya beberapa ancaman dari sistem informasi bisnis, dari yang serangan cyber, kebocoran data, kehilangan data, dan juga kecelakaan manusia begitu. Ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi karena kita memakai sistem informasi bisnis. Lalu ada juga tantangannya dengan penggunaan sistem informasi bisnis, yaitu dari perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat itu membuat perusahaan harus terus beradaptasi dan juga mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap kompetitif. Juga perusahaan itu juga tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat tertinggal dari pesaing dan kehilangan pangsa pasar. Jadi kita harus berinovasi terus-menerus, jangan sampai ketinggalan teknologi.
Lalu adanya integrasi sistem dari kompleksitas integrasi dan juga data silos. Data silos itu ketidakmampuan untuk berbagi data antar sistem dapat menyebabkan data silos. Jadi dapat menghambat kolaborasi dan juga pengambilan keputusan. Dari segi biaya juga biaya implementasi dan pemeliharaan itu juga tergolong tinggi. Lalu juga investasi yang berkelanjutan, karena sistem itu biasanya membutuhkan pembaruan begitu ya, dan setiap saat itu hal ini menjadi investasi yang berkelanjutan. Lalu dengan menggunakan sistem informasi bisnis juga adanya kepatuhan dan regulasi terhadap data-data sensitif begitu ya, dan juga terkait regulasi pemerintah. Lalu ada juga terkait dari resistensi terhadap perubahan. Jadi terkait budaya organisasi itu ya, karyawan itu mungkin menolak untuk mengadopsi sistem baru karena sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Jadi hal ini mungkin dapat menghambat efektivitas dari sistem informasi. Lalu ketidakpastian dan juga ketakutan. Jadi dengan adanya perubahan teknologi ini malah menimbulkan ketidakpastian dan bahkan ketakutan atau kehilangan pekerjaan di antara karyawan begitu ya. Yang selanjutnya itu terkait manajemen dan pengelolaan data. Jadi data yang tidak akurat atau tidak konsisten itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Perusahaan itu perlu memiliki strategi untuk menjaga kualitas data dan juga mengelola dan menganalisis volume data yang terus berkembang dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Lalu ada juga manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan sistem informasi bisnis. Mungkin cepat saja ya, karena ini hampir sama ya dari manfaat dan juga kelebihan tadi ya, seperti peningkatan efisiensi operasional, manfaatnya dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas data. Selain itu juga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dan dapat menjadi komunikasi itu lebih baik, lalu keunggulan kompetitif ya, sampai dukungan untuk inovasi begitu. Saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Sekian pemaparan dari saya untuk pertemuan ke-9 ini. Maaf, saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan atau ada pembahasan materi yang masih kurang, bisa diajukan pertanyaannya di kolom chat YouTube ataupun di Siakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.